Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam konten matematika tentang bilangan bulat bagian terakhir. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian serta pembuktiannya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa trik dalam menyelesaikan perkalian pembagian bilangan bulat kita sudah sering mendengar begitu ya. Ketika ada min kali min menjadi plus gitu ya, atau plus kali min menjadi min, min kali plus jadi min. Saya rasa teman-teman semuanya, baik rekan guru maupun siswa, pasti sering mendengar shortcut atau langkah pintas ini ya. Kalau kita coba sederhanakan, dari plus plus jadi plus, min min jadi plus gitu ya. Dalam bentuk kalimat sederhananya, jika dua angka yang tandanya sejenis dikalikan ataupun dibagi, maka hasilnya akan positif. Jika angka tersebut beda jenis tandanya, maka hasilnya akan negatif. Cukup sesederhana itu trik untuk perkalian pembagian. Sedangkan operasinya tetap ya, seperti operasi perkalian tetap dikalikan, operasi pembagian tetap dibagi. Di sini hanya menitik beratkan pada tandanya saja. Jadi kita sudah bisa mengerjakan nih berapa ini ya? 6 soal pada latihan kali ini. Oke, dari soal-soal ini kita coba selesaikan. Ini min 7 negatif, 3 positif. Beda jenis ya, min. 7 kali 3, 21. Oke, 25 kali min 4 beda jenis, min. 25 kali 4, 100. Min 2 kali min 5 sejenis, berarti plus. Boleh ditulis, boleh tidak ditulis tandanya ya. 2 kali 5, 10. Min 21 dibagi 7, beda jenis. Satunya min, satunya plus. Berarti tandanya, kalau beda jenis, min. 21 dibagi 7, 3. 36 dibagi min 9, beda tanda atau tidak sejenis, maka hasilnya min 4. Min 100 dibagi 10, beda tanda, dia artinya min. 100 dibagi 10, 10. Oke, begitu untuk trik kali ini. Namun, di video kali ini kita coba akan membahas satu topik lagi, yakni pembuktiannya. Karena seperti yang kita ketahui bersama, di perkalian pembagian ini dengan trik yang disebutkan di atas belum bisa memecahkan satu masalah, yakni kenapa min kali min itu jadi plus, atau kenapa plus kali min ataupun sebaliknya min kali plus hasilnya min, begitu ya. Selama saya belajar maupun mengajar, belum menemukan analogi yang pas berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, berkaitan dengan operasinya gitu ya, berkaitan dengan operasinya dalam kehidupan sehari-hari, kenapa kok jadi min kali min itu menjadi plus. Nah, seperti apa analoginya, kenapa harus seperti itu gitu ya. Beda dengan penjumlahan pengurangan gitu ya, ketika kita bilang sejenis tinggal dijumlahkan dan lain-lain, itu masih bisa kita analogikan, sedangkan dalam perkalian pembagian kita belum bisa menganalogikannya secara langsung. Namun ternyata ada pembuktiannya. Begitu. Ayo kita bahas bersama. Pertama, pembuktian dari plus kali min menjadi min gitu ya. Plus kali min menjadi min. Ini apa sih buktinya gitu ya. Insya Allah kalau teman-teman pernah belajar konsep dasar perkalian, pasti dengan mudah menemukan alasannya. Oke, jadi pada dasarnya perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Artinya apa? Kita coba langsung kasih contoh ya. Misal ada soal 3 kali min 2. Artinya min 2 ditambah min 2 ditambah min 2. Artinya min 2-nya ditambah sebanyak 3 kali begitu ya. Berapa sih
min 2 ditambah min 2 ditambah min 2, tentu hasilnya adalah min 6. Nah, kalau kita pakai trik cepat tadi, beda jenis jadi min gitu ya. 3 kali 2 jadi min 6. Jadi ini salah satu pembuktian yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan konsep ini kepada siswa ataupun bisa digunakan guru dalam menjelaskan pembuktiannya kepada siswa. Kalau contoh lain, 2 kali min 5 dengan konsep perkalian adalah penjumlahan berulang, maka ini bisa ditulis min 5 ditambah min 5 sama dengan min 10. Oke, begitu ya teman-teman ya untuk pembuktiannya begitu ya. Nah, sebenarnya ada lagi pembuktian dalam bentuk yang lain begitu ya. Mungkin kita bisa juga gunakan untuk referensi saja ya bagi teman-teman. Jadi di matematika itu sebenarnya dalam pengaplikasian operasinya kita dituntut untuk bisa konsisten menerapkan sistem ini bisa diterapkan dalam sistem yang lain begitu ya. Dalam contoh suatu pola. Misal saya punya perkalian seperti ini. 3 kali 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 1 kali 2 sama dengan 0 kali 2 sama dengan. Yuk, kita coba selesaikan. 3 kali 2 sama dengan 6. 2 kali 2 sama dengan 4. 1 kali 2 sama dengan 2. 0 kali 2 sama dengan 0. Nah, ketika sampai di sini, kita coba ajak siswa untuk bernalar lebih jauh begitu ya. Jadi kan dalam belajar bilangan bulat tentunya mereka sudah belajar garis bilangan begitu ya. Jadi ada 0, ada 1, ada 2, ada 3 dan seterusnya. Sebelah kirinya 0 berarti ada min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Kita perhatikan sisi kiri di sini. Di sini kalau kita tarik ke bawah, ternyata ada 3, ada 2, ada 1, dan ada 0. Berarti setelahnya 0, kita bisa menuliskan min 1. Nah, begitu ya. Kita lanjutkan ke min 2 kali 2, min 3 kali 2, dan seterusnya. Misal kita belum mengenalkan pembuktian yang sudah digunakan sebelumnya. Nah, ini kita bisa ajak anak-anak untuk bernalar begitu ya, teman-teman ya. Jadi ketika 3 kali 2 sama dengan 6, 2 kali 2 sama dengan 4, 1 kali 2 sama dengan 2, 0 kali 2 sama dengan 0, kita lihat ternyata ketika angkanya dari 3 menuju 1 menuju 0 artinya angka di depan ini semakin kecil nilainya, hasilnya pun semakin berkurang. Dari 3 kali 2 dengan 2 kali 2, hasilnya berkurang 2. Kemudian dari 4 ke 2 kembali berkurang 2. Dari 2 ke 0 kembali berkurang 2. Nah, otomatis mereka akan berpikir nih, akan mencari polanya. Dari 0, min 1 dikali 2 berarti akan berkurang 2 juga. Berarti dia hasilnya adalah min 2. Min 2 kali 2 juga hasilnya berkurang 2 menjadi min 4. Min 3 kali 2 menjadi min 6 dan seterusnya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk melatih daya nalar dari anak-anak. Oke, begitu pembuktian untuk plus kali min. Nah, oke, sekarang kita akan pindah ke min kali min. Kenapa kok bisa jadi plus? Wah, ini makin seru lagi. Oke, di sini saya akan coba pakai dua cara pembuktian ya, baik menggunakan pola tadi ataupun menggunakan pembuktian yang lain. Pertama, jika kita ingin menggunakan pola, kita bisa menggunakan bentuk seperti plus kali min tadi ya. Jadi kita bikin perkalian lagi, yakni 3 kali min 1, 2 kali min 1, 1 kali min 1, 0 kali min 1. Oke, pada pembuktian kali ini
tentunya siswa sudah membuktikan kenapa plus kali min jadi min begitu ya. Sehingga pada pola ini tidak perlu dijelaskan dari awal lagi. Jadi 3 kali min 1 mereka sudah bisa menyebutkan angkanya min 3. 2 kali min 1 min 2. 1 kali min 1 min 1. 0 kali min 1 0 gitu ya. Nah, kita pancing lagi dengan garis bilangan. Ya, ternyata dari pola kali ini ada perubahan pola, begitu ya. Yang awalnya bergeraknya dari 3, 2 ke 1, di sana angkanya berkurang. Ini kalau kita perhatikan lagi, dari 3 bergerak ke 2, bergerak ke 1, dan sampai 0, polanya kalau kita lihat ini malah bertambah. Gitu kan ya, jadi min 3 menuju min 2, hasil dari 3 kali min 1 min 3, 2 kali min 1 hasilnya min 2, ini polanya malah bertambah 1. Min 2 ke min 1, ternyata bertambah 1 lagi. Min 1 ke 0, ternyata bertambah 1 lagi. Ya, untuk perkalian 3, 2, 1, dan 0. Artinya saat kita tantang mereka menemukan hasil dari min 1 kali min 1, min 2 kali min 1, dan yang terakhir min 3 kali min 1, harapannya anak-anak akan mulai berpikir, wah ini tambah 1, tambah 1, tambah 1. Berarti min 1 kali min 1, 0 tambah 1 hasilnya 1. Min 2 kali min 1 hasilnya 2. Min 3 kali min 1 hasilnya 3. Nah, kita bisa menggunakan pola seperti ini untuk membuktikan kenapa hasil min kali min menjadi plus. Oke. Nah, terakhir ada pembuktian dengan cara yang kedua. Sebelum menggunakan pembuktian yang bagian kedua ini, kita harus mengingat beberapa konsep dasar dalam perkalian, operasi hitung di dalam matematika, dan logika dalam menggunakan pembuktiannya, begitu ya. Contoh, kita tahu kalau setiap angka ketika dikalikan 0, hasilnya 0. Ini syarat yang pertama, begitu ya, yang harus kita kuasai, begitu ya. Yang kedua, ada sifat operasi hitung, sifat distributif. Ketika ada A kali B ditambah C, itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Insya Allah ini anak-anak sudah sering menggunakan begitu ya, sudah sering menggunakan. Yang tadi kita akan menggunakan logika nanti. Logikanya di mana? Kita menggunakan prinsip penjumlahan dalam bilangan bulat. Jadi misal ada angka min 1 ditambah lawannya min 1 siapa? Yakni 1 gitu ya. Lawannya min 1 adalah 1, maka hasilnya akan 0. Jadi setiap penjumlahan dalam bilangan bulat ketika dijumlahkan dengan lawannya, maka hasilnya akan menjadi 0. Nah, ini akan seru ini, teman-teman ya, akan seru pembuktiannya. Saya mendapatkan informasi ini dari beberapa referensi ya, khususnya di sosial media. Kalau di akun TikTok itu ada namanya Bermatematika. Teman-teman yang suka dengan pembuktian-pembuktian bisa ikuti channel tersebut, keren penjelasannya. Oke, jadi kita akan membuktikan kalau min kali min itu akan menjadi plus. Oke, sekarang kita gunakan suatu contoh begitu ya. Yakni min 1 dikali 0 sama dengan 0. Kita menggunakan prinsip yang pertama. Semua angka ketika dikalikan 0, hasilnya 0. Oke? Nah, kita akan memodifikasi 0 yang bagian tengah ini ya. Jadi, min 1 itu sama saja dengan min 1 dikali min 1 ditambah 1. Kok min 1 tambah 1 gitu ya? Kita ingat lagi bahwa min 1 ditambah lawannya yakni 1, maka hasilnya 0. Jadi 0 dengan min 1 ditambah 1 itu sama saja begitu kan ya, tidak mengubah hasil. Sama dengan 0. Oke, kemudian kita akan menggunakan
sifat distributif. Ya, jadi kalau ada A kali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Berarti ini sama aja dengan min 1 kali min 1 yang bagian depan ya. Ditambah min 1 kali 1 sama dengan 0. Oke, bagian sini masih aman ya teman-teman ya. Jadi min 1 kali min 1 ditambah min 1 kali 1 sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan lagi bagian depan kita biarkan min 1 kali min 1 ditambah. Semua angka dikalikan 1 tetap ya, atau di pembuktian sebelumnya min kali plus jadi min ya. Oke, nah disinilah kunci bernalar logika kita diuji gitu ya. Jadi di sini ada dua bagian dalam sisi kiri begitu ya. Min 1 kali min 1 ditambah min 1 hasilnya 0. Kita ingat prinsip ini ya. Jadi min 1 ditambah lawannya yakni 1 maka sama dengan 0. Atau kalau dibalik 1 ditambah min 1 hasilnya juga 0. Begitu ya. Jadi 1 ditambah lawannya 1 adalah min 1. Nah, kita tahu di sini sudah ada angka yang pasti, yakni min 1. Min 1 adalah bilangan negatif. Siapa lawannya min 1? Tentu adalah 1. Nah, inilah buktinya kalau min 1 kali min 1 itu adalah 1. Atau kalau min kali min jadi plus gitu ya. Jadi 1. Nah, ini pembuktian yang kedua dengan cara menggunakan beberapa konsep dalam matematika. Oke, demikian untuk konten hari ini. Lebih lama dari konten sebelumnya karena kita mencoba memberikan pembuktian kenapa plus kali min jadi min, kenapa min kali min jadi plus. Oke, demikian video kali ini. Semoga membantu teman-teman semuanya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.